Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malam ini ya. Kita lanjut ngonten lagi. Kita membahas tentang bab-bab yang membuka hal baru buat pemahaman orang-orang awam, khususnya entah itu praktisi spiritual yang baru-baru maupun yang masih berjalan lah terhitungnya, yang baru tahap-tahap awal banget. Pertama-tama kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu dan minta syafaat ke Kanjeng Nabi bi barokati wal karomati sultan wa auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi illah wa ridallah ya wa innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita akan bahas tentang penipuan jin ataupun kodam leluhur. Jadi ini tuh banyak banget orang Jawa itu rata-rata itu entah praktisi entah dukun itu ngaku-ngaku kodam pendampingnya itu leluhur itu banyak banget berkeliaran di mana-mana, entah itu yang ada di grup Facebook, entah itu di tempat-tempat tertentu, itu banyak banget. Itu kan dikarenakan ya memang karena ya satu ya dari pemahaman, dua ya dari posisinya tempat perguruannya di mana, terus dari posisi ketiganya itu kembali ke orangnya. Karena kebanyakan ketika belajar awal-awal itu nggak bisa mencari tempat yang bahasanya itu jelas lah, bahasanya mondok di mananya, belajarnya kayak gimana. Karena rata-rata yang masih awam itu ada yang sebagian belajar dari buku, ada yang ilmu turunan dari keluarganya, entah dari neneknya kayak gitu, entah dari posisinya itu dia beli posisinya, entah dari yang dia kecil terus tiba-tiba jadi anak indigo ngelihat sesuatu kayak gitu. Mereka itu rata-rata yang kayak gitu itu mereka mampu ngelihat tapi mereka nggak bisa tahu dirinya sendiri, itu mereka nggak tahu. Mereka itu kebingungan di situ. Makanya itu mereka juga banyak yang nyari jalan supaya itu posisinya bisa ditutup maupun bisa diperbarui ataupun ditambah pengetahuannya, ataupun bisa mencari hal-hal baru lagi buat ilmunya itu buat nambah biasanya. Makanya kebanyakan yang indigo dari kecil kayak gitu tuh rata-rata kalau nggak ditutup ya biasanya itu berguru. Nah, untuk orang-orang yang praktisinya rata-rata tuh dia belajar tapi belajarnya itu gemadung, nggak langsung tuntas ataupun nggak ke tempat-tempat berguru udah di sini terus nyoba ke berguru yang lain, jadi nggak bisa posisinya tahu bahwa dirinya itu sebetulnya itu gimana, potensi dirinya itu di mana, duduknya itu nyampe mana levelnya, itu nggak tahu. Karena ya memang satu ya faktor utamanya ya di umur mungkin, kedua ya kendala-kendala masalah entah keuangan entah apa, ketiganya ya masalah biasa lah. Tempat kita bernaung itu rata-rata ya kalau nggak amat teman kan siapa lagi biasanya lah, itu mungkin tempatnya nggak nyaman udah kayak gitu, teman-temannya kurang nyaman jadi nggak betah lama biasanya kayak gitu di tempat nyari kita ilmu itu kayak gitu, ujian kayak gitu. Nah, kembali ke topik utama ya ini ya, untuk penipuan kodam tersebut. Jadi ini ada cerita dari Pak Den lah terhitungnya. Pak Den sendiri yang ngelihat bahwa ada praktisi Jawa yang posisinya itu lagi ke tempat makam wali. Dia itu posisinya itu nyembah-nyembah kayak gini loh, nyembah-nyembah kayak gini, ngelihat orang itu lagi nyembah-nyembah kayak gini lah. Yang dilihat dia itu wali, tapi yang bapak lihat itu enggak. Jadi bapak ngebrak di sini, tanah itu ditepuk dek baru kelihatan wujud aslinya, tapi orangnya nggak ngelihat, praktisi itu nggak lihat posisinya. Jadi kondisi posisi bapak itu ngeblak tanah itu, si itunya tuh jinnya itu ngaku-ngaku sebagai wali itu posisinya nengok ke bapak. Nah, dia tuh baru ketahuannya di situ ketika bapak itu posisinya itu ngeblak tanah, bapak baru bisa ngeliat karena bapak kan bisa merubah wujudnya jin itu kayak gitu, bisa langsung dirubah lah terhitungnya, ada ininya tertentu karena bapak juga udah spiritual lama lah terhitungnya lah di jalur kayak gini tuh, di jalur spiritual itu bapak udah lama jadi udah tahu banget tekniknya kayak apa, jin ngibulin orang itu gimana.
Jadi ketika digeblak tanahnya itu, dia itu jin yang tadinya berubah wujud wali itu berubah jadi jin berkepala kerbau yang ada tanduknya 2, kalau enggak tanduk 1 kayak gitu biasanya. Nah itu kebanyakan itu kayak gitu. Belum lagi yang praktisi-praktisi yang ini yang di grup itu yang paling parah, itu yang banyak banget itu. Belum bisa apa tapi ngakunya punya kodam leluhur, punya ilmu dari leluhur, padahal ya itu turunan dari kakeknya, sama mama kakeknya itu punya barang antik atau punya gaman lah bahasanya lah. Entah itu jimat, batu, entahpun itu keris, entahpun itu kujang kayak gitu. Ada isinya, terus kakeknya itu ninggal, nggak nurun di anaknya, itu biasanya ke cucunya. Nah mereka itu nggak tahu kalau itu posisinya dari kakeknya. Dan ketika kayak gitu, nggak tahu kayak gitu, tiba-tiba udah masuk, ketika dia ibarat kata lagi ngelakuin hal-hal sesuatu di posisi kesedihan kayak gitu, entah di posisi kesenangan, tuh tiba-tiba mungkin aktif, dia akan melihat sesuatu. Ketika lagi posisinya itu sedih banget, dia tiba-tiba bisa mampu melihat sesuatu, entah itu bayangan jin, bayangan apa, bayangan itu. Setelah itu baru dia berpikir, aku ada apa, terus nanyanya ke praktisi yang nanggung. Udah, ketika praktisi itu nanggung, lihat ya itu udah jawabannya. Ketika jin itu mampu untuk merubah wujud jadi sosok wali, udah, praktisi itu pasti mengatakan kodam turunan leluhurmu, itu leluhurmu dulu, itu pasti rata-rata kayak gitu, karena nanggung. Dan rata-rata di praktisi sekarang udah nggak ini ya, apa tuh namanya, kiblatnya itu bukan lagi ke jalur Islam ataupun apa tuh enggak, karena rata-rata sekarang tuh udah campur ombang-ambing sana sini, udah saking campur-campurannya. Apalagi di grup, coba aja kalian yang pengen lihat kayak gitu di grup itu, waduh parah banget. Grup-grup sekarang itu udah kacau. Makanya ini kita bikin kayak gini tuh supaya buat pemberitahuan kalian lah, terhitungnya untuk orang yang mengatakan punya kodam, punya ini, punya itu nggak ada guna sebetulnya. Itu malah pikirannya itu diganggu terus, jalan pikirannya itu selalu diributin mereka, dan nggak bisa untuk berpikir positif, itu susah, pikirannya negatif mulu, dipancing mulu. Padahal kita manusia aja mempunyai akal aja, kalau udah lari-lari sendiri terus, dikontrol aja kalau udah susah, apalagi disusupi mereka, udah tambah kacau. Posisi sholat aja pasti lupa terus, bacaannya nggak bisa nikmatin, sholatnya nggak bisa nikmatin, apalagi dikirnya udah tambah belayang ke sono kemari. Itu rata-rata kayak gitu. Nah, untuk mengetahui cara tekniknya untuk bisa merubah wujud posisi dari jin asli, perubahan wujudnya itu sama mengaku-ngaku jin ini, terus kita ngerubahnya tuh memang bisa diajari di sini. Bapak itu yang ngajarin langsung, Pak Den ataupun Raden Mas. Di sini diajarin memang. Jadi ketika kita di sini tuh memang digembleng banget puasa-puasanya, zikirnya, wiridnya, entah itu jasmaninya, entah itu rohaninya, untuk bisa posisinya merubah wujud asli sebetulnya itu kayak gimana jin itu. Nah, kembali lagi ke para spiritual dukun itu. Jadi dukun itu rata-rata memang mereka itu setengah-setengah, bukannya gimana-gimana, tahu tapi nggak bisa merubah. Bisa memanggil, bisa untuk supaya dia untuk nyerang yang lain, praktisi lain, bisa buat nyerang ini itu, bisa santet ini itu, tapi dia merubah wujudnya itu nggak bisa. Yang jelas ini pemahaman kayak gini itu yang jelas jin utama, jin yang fasik itu wujudnya itu nggak bisa dibuka oleh manusia, karena itu jin wujud asli, jin nomor 1 itu nggak bisa. Di sini pun nggak bisa untuk itu, karena itu udah khusus, itu memang bikinan Allah. Jadi mereka wujud asli mereka itu nggak bisa nyampe wujud, merubah wujud yang kayak gitu tuh nggak bisa. Kita itu bisanya ke level 2, ke level 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Karena setiap jin seperti yang konten kemarin aku katakan, setiap jin itu mampu perubahan wujud itu bisa nyampe ratusan, bisa puluhan, tergantung ke lamanya jin itu posisinya hidup di dunia, dan puasanya ataupun berilmunya itu tergantung mereka, karena mereka juga itu posisinya kalau untuk merubah wujud juga mereka harus puasa.
ngamalin tertentu kayak gitu, entah baca mantra, entah ngamalin dikir kayak gitu. Kalau bagi jin muslim itu dikir, kalau bagi jin kafir itu ada mantra khusus, mantra jin itu ada memang. Jadi kayak gitu untuk tentang penipuan jin-jin kodam leluhur. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau mau ditambahin boleh komen-komen, jadi kita itu membahasnya biar lebih luas lagi. Nanti aku jawab kok pertanyaannya, soalnya ini tentang mau ngebuka sekalian jadi buka semua, nggak pakai nutup-nutupan lah. Kayak gitu aja ya kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.